semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Julio, saya dari Teknik Mesin ITS. Di video ini saya akan menjelaskan project GUI saya atau General User Interface menggunakan aplikasi Python. Jadi GUI yang akan saya buat adalah analisis shear stress dan normal stress dengan lingkaran Moore. Kalau gitu langsung aja kita lihat. Oke, balik lagi teman-teman. Sebelum kita lanjut ke codingannya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih lingkaran Moore itu. Nah, jadi sebenarnya lingkaran Moore itu diciptakan pada tahun 1882 oleh Otto Christian Moore. Maka itu sebutannya kan lingkaran Moore. Nah, seperti yang PowerPoint katakan, lingkaran Moore adalah diagram berbentuk lingkaran yang menggambarkan keadaan tegangan pada suatu fisik yang memiliki ruang, di mana fisik tersebut bergerak terhadap kita. Nah, di sini ditekankan kan, keadaan tegangan pada suatu fisik yang memiliki ruang. Nah, memiliki ruang kan berarti benda fisik itu kan memiliki volume yang bergerak terhadap bidang. Nah, seperti yang diilustrasikan pada gambar A dan B ini. Ada suatu persegi ini ya, dia memiliki volume kan. Nah, dia bergerak terhadap bidang tertentu. Nah, bergeraknya itu ke arah mana? Bergeraknya itu ke dua sumbu. Jadi bisa aja ke dari Y ke X, atau dari Y ke Z, atau dari Z ke X. Jadi terbagi atas dua sumbu. Nah, dua sumbunya itu ada apa aja? Yang pertama, di sumbu X itu ada tegangan aksial atau tegangan normal. Dan yang kedua ada di sumbu Y ada tegangan geser yang bekerja. Nah, untuk ilustrasi di bawahnya ini merupakan ilustrasi lain lah mengenai suatu benda bervolume yang bergerak dari bidang. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, lalu untuk membuat lingkaran Moore ini bagaimana sih tahap-tahapnya? Nah, pertama kita harus bikin dulu nih salib sumbu seperti ini yang ada di kanan bawah nih. Pertama kita bikin dulu di arah sumbu X ini, yaitu ada aksialnya, tegangan aksial. Nah, ini bisa kita asumsikan sendiri. Ini terserah teman-teman. Cuman di sini saya mengasumsikan bahwa tegangan aksial yang ke kanan ini positif. Nah, kemudian ke arah sumbu Y itu ada tegangan geser. Nah, ini ke bawah saya asumsikan positif juga. Jadi ke kiri dan ke atasnya itu negatif. Nah, tapi ini terserah teman-teman. Tapi harus konsisten. Nah, kemudian bisa kita lihat nih ada persegi panjang warna oranye di atas. Ini merupakan ilustrasi dari tegangan yang bekerja pada suatu benda fisik itu. Benda fisik yang memiliki ruang atau volume. Nah, bisa kita lihat dengan jelas. Ini di sumbu X dan Y itu, sumbu X dan sumbu Y, itu yang bekerja adalah tegangan aksial. Nah, disimbolkannya seperti ini ya. Nah, kemudian di sumbu XY. XY itu berarti, seperti yang kita tahu itu dua dimensi berarti. Nah, yang dua dimensi ini yang bekerja adalah tegangan geser. Nah, ini simbolnya tau. Nah, jadi mereka bertemu kan, ini dua dimensi, bawah ini ke kiri, ini ke atas, ini ke kanan. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, kemudian untuk perumusannya bagaimana sih dalam menggambar lingkaran Moore? Nah, ini sudah saya jabarkan beberapa rumus-rumus penting. Nah, ini adalah tampilan dari lingkaran Moore yang sudah jadi, teman-teman. Nah, setelah menggambar salib sumbu seperti tadi, langkah yang selanjutnya harus dilakukan itu mencari titik C-nya. Titik C ini apa? Titik C merupakan titik tengah dari lingkaran tersebut. Cara mencarinya gampang. Nah, ini sudah saya jabarkan rumusnya. C sama dengan tegangan aksial X. Tegangan aksial X yang ke arah sini, kanan. Ditambah tegangan aksial Y. Nah, ini. Jarak dari ke atasnya, sumbu Y-nya, dibagi 2. Kemudian kita ketemu.
titik C-nya atau titik tengahnya. Selanjutnya, setelah mencari titik C, kita harus mencari jari-jari dari lingkaran tersebut. Rumusannya juga saya jabarkan, cukup mudah, yaitu akar dalam kurung dengan aksial X dikurang dengan aksial Y per 2 kemudian dikuadratkan. Ditambah tau XY kuadrat. Nah, ini merupakan dengan gesernya. Jadi sebenarnya untuk membuat lingkaran murni, teman-teman, kita membutuhkan beberapa komponen penting loh, yang utama gitu, harus kita miliki. Itu ada tegangan aksial ke sumbu X-nya dan aksial ke sumbu Y. Kemudian tegangan geser XY dan sudut yang terbentuk nih di tegangan tersebut. Nah, kemudian tadi jari-jari sudah ketemu kan. Nah, untuk sudutnya bagaimana? Nah, dapat lihat pada gambar ini kan sudutnya masih 2 theta kan, terhadap sumbu X horizontal. Nah, ini. Nah, sedangkan yang kita butuhkan itu theta n saja. N ini maksudnya normal ya, jadi tegangan normal gitu. Tegangan aksialnya. Nah, ini kan masih 2 theta, masih 2 theta n. Untuk tegangan maksimum itu dibutuhkan hanya theta n saja, maka duanya ini tinggal kita pindah ruas ke bawah. Theta min 1 dikali tau C per dengan aksial X dikurang C, nah semuanya ini dibagi 2. Maka ketemulah theta n itu atau sudut yang dibentuk dari tegangan aksial utama itu. Nah, ini kan tadi sudut dari tegangan aksialnya kan. Nah, sudut untuk tegangan gesernya bagaimana? Ini saya simpulkan dengan theta S atau theta shear. Shear itu kan tegangan geser. Nah, ini sudah dijabarkan dengan masukkan 90 derajat dikurang 2 theta n. Nah, jadi untuk mencari theta S, kita harus mencari dulu nih 2 theta n-nya. Kita tidak bisa langsung ke theta S. Tidak bisa langsung ke theta S ini. 90 derajat dikurang 2 theta n, semuanya dibagi 2. Nah, kalau sudah temukan tadi titik C, jari-jari, nah ini jari-jari kan sudah ketahuan. Nah, ini tinggal teman-teman bisa langsung buat nih, pakai jangka. Tadi buat lingkaran straight. Untuk sudut-sudutnya juga sudah ketahuan kan. Nah, kemudian kita cari deh dengan geser max-nya kan. Ini sudah dengan max dan min-nya nih. Sudah saya jabarkan juga di sini. Tegangan aksial X tambah tegangan aksial Y per 2 ditambah R. Nah, ini kan sama kayak C ya. Sama aja kayak rumus C tadi. Jadi tinggal C ditambah R, mencari min C kurang R. Kira-kira seperti itu. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman untuk sudutnya ini. Untuk theta n itu kan searah dengan horizontal sumbu X ya. Searah dengan aksialnya itu, sumbu aksialnya. Maka nanti nilainya itu positif karena perputaran itu counterclockwise. Jadi positif. Nah, kalau yang theta S itu kan searah dengan tegangan gesernya. Maka kebalikannya clockwise, makanya negatif. Ya, kira-kira itu sih teman-teman untuk rumusannya. Begitu kita langsung lanjut aja ke bagian coding. Oke teman-teman, langsung saja kita ke bagian codingnya. Di sini saya menggunakan aplikasi SpiderPython. Kenapa? Karena di sini modul-modulnya itu udah banyak yang langsung terinstall, jadi lebih mudah gitu untuk melakukan import modul. Nah, kemudian langsung saya di section 2-4 ini, saya mengimport 3 modul. Yang pertama TK-Inter untuk tampilan window aplikasi, kemudian ada Matplotlib untuk grafik dari perhitungan, kemudian ada modul NumPy untuk perhitungan yang kompleks. Nah, ini kan di samping import ada kata-kata selanjutnya kan. Nah, ini yang nantinya kita butuhkan di dalam modul tersebut, di dalam modul TK-Inter ini yang kita butuhkan.
untuk membuat project GUI kita ini. Nah, di tag itu ada entry, string, var, button, label tag. Di nampi kita butuh syncos parter. Langsung saja kita masukkan, kita panggil class. Class ini merupakan blueprint seperti cetakan gitu dari objek yang kita buat. Kita panggil class mergeUI. Kemudian kita definisikan underscore init underscore. Nah, init ini seperti konfigurasi dari objek yang telah dikonstruksi. Kemudian ada self. Self ini sebagai variabel saja untuk menyatakan komen dari kelas ini sendiri. Self, master. Master ini variabel yang saya buat. Self.master sama master. Nah, ini variabel. Kemudian untuk judulnya nanti master.title master. Nah, kemudian ini heading sigma underscore xx. Ini label dan entry. Ini nantinya yang ada pada tampilan window untuk tegangan aksial di sumbu X. Jadi entry itu untuk masukkan, labelnya itu untuk seperti judulnya gitu. Ini sigma YY itu dan aksial sumbu Y. Sigma underscore XY merupakan tegangan geser XY atau tau XY. Kemudian ada notation angle itu nantinya perputaran benda yang mau kita analisis itu kemana, berapa derajat gitu. Nah, ini untuk label dan entry-nya. Kemudian terakhir kita masukkan run button. Perhitungannya itu kan menjadi tidak terdefinisi seperti yang kita ketahui. Nah, maka di sini saya menggunakan function if dan else. Seperti yang saya tulis seperti ini. If dex equal to 0, if dia lebih besar dari 0. Ini ada else-nya. Saya jabarkan seperti ini. Nah, ini untuk mengkalkulate polar atau kutubwise dari rata-rata tegangannya A1, B1. Kemudian kita pakai kita memanggil return. Return itu untuk membalikan nilai yang didapat. Kemudian ini fungsi untuk menghitung maksimum normal dan shear stress atau tegangan aksial dan tegangan geser. Ada XM, C, R jari-jari. Ini merupakan tegangan aksial maksimum dan geser maksimum. Kemudian kita balikan lagi dengan fungsi return. Kemudian untuk cari sudut terhadap tegangan aksial dan terhadap tegangan gesernya. Kita cari dengan ini. Nah, ini saya memakai
notes yang tadi lagi, avoiding division untuk mencegah tidak terdefinisinya suatu value menggunakan fungsi self. Nah, kemudian sudut tadi itu kan bagaimana cara kita tahunya sudut tersebut itu sudut atau satuan derajat. Nah, ini kita convert pakai rumus seperti ini. Ini P-nya tadi bisa terdeteksi karena saya sudah mengimport P-nya tadi. Terus kemudian menggunakan fungsi return juga untuk mengembalikan nilainya. Nah, lalu ini untuk selanjutnya, notes ini plots the more circle. Ini untuk memplotting, untuk membuat grafiknya. Nah, tadi kan ada titik A aksen dan B aksen kan. Ini sekarang ada titik A dan B dari tegangan tensornya. Ini kemudian untuk menghitung tegangan normal, rata-rata, dan jari-jari. Oke, ini visual concernnya. Ini untuk membuat lingkaran ya. Ada color, ada fill-nya. Nah, ini untuk membuat sumbu. Sumbunya nanti XY-nya itu apa keterangannya? Nah, ini untuk X-nya itu keterangannya sigma, aksialnya. Kemudian Y-nya itu keterangannya tau, atau tegangan geser. Kemudian ini untuk memplotting poin A dan B tadi yang sudah diketahui ke grafik sehingga nanti ada 4 titik. Kemudian ini untuk memplot garis di antara titik A dan B, rumusnya seperti ini. Ini untuk mencari dan memplotting A aksen dan B aksen yang merupakan titik yang ditarik garis dari titik C atau titik tengah dari lingkaran yang dijelaskan. Kemudian ini untuk mendapatkan nilai dan memplottingnya di grafik lingkaran tersebut. Jadi nanti ada nilai dengan aksial maksimum dengan geser maksimum di grafiknya tersebut. Jadi terlihat jelas. Oke, kemudian nah ini saya buat notes apa yang terjadi saat kita mengklik tombol run tadi. Nah, jadi nanti kita dimintakan untuk menginput dengan hasil X, dengan hasil Y, dengan geser XY dan angle rotation akan. Nah, ini merupakan codingan untuk agar kita bisa menginput nilainya dan membawa kita ke grafik dan nilai akhir gitu. Nah, ini rumus untuk rotation angle-nya agar kita bisa menginputnya. Kemudian kita convert ke radian. Nah, menggunakan theta, variabel theta. Nah, ini pi yang tadi dari modul NumPy untuk memisahkan tensor ke A dan B. Nah, ini untuk memprint nilai dari stress tensornya. Kemudian ini untuk menginput semua hasil. Dapatkan semua hasil dari perhitungan-perhitungan tadi. A1, B1, tegangan aksial maksimum, dan geser maksimum. Kemudian ada tetanya, sudutnya. Nah, ini kita print untuk agar kelihatan nanti nilainya di inline plottingnya. Nah, kemudian notes terakhir ini untuk merunning GUI-nya. Di sini saya pakai variabel menuku. Ini teman-teman bebas pakai apa aja. Sebenarnya kalau variabel memang teman-teman bebas pakai apa aja.
atau yang teman-teman suka gitu. Ini menuku TK dalam kurung tutur. Kemudian pakai my_GUI untuk mengaktifkan menuku ini. My_GUI sama dengan more GUI dalam kurung menuku tutup kurung. Dan untuk luasan dari window aplikasi windownya itu, maksudnya tampilan windownya itu, kita menggunakan menuku.geometry. Nah, ini luasannya 600 x 300. Ini untuk backgroundnya menuku.config, ada ping 5 kali ping. Jalan label textnya, ini saya jadikan judul analysis of mixture bla bla bla. Backgroundnya black, foreground itu warna dari tulisannya white, kemudian fontnya itu memakai bebas new dengan ukuran 16. Kemudian ini peletakannya place. Nah, kemudian kita main loop. Kenapa kita main loop? Karena jika kita tidak masukkan perintah ini, nantinya aplikasi akan tertutup dengan diberi waktu gitu. Jadi misalkan 60 detik nanti aplikasinya akan tertutup. Nah, jadi kita menggunakan main loop agar terus berulang sehingga aplikasi tersebut dapat ditutup jika kita pencet tombol close. Oke, kalau begitu kita coba run program. Coba kita run. Nah, inilah tampilan dari aplikasi atau GUI yang sudah saya buat. Saya masukkan norma stress, misalnya berapa? 40. Norma stress di Y 30. Shear stress di XY berapa? 60 misalnya. Rotationnya, sudut rotasinya, perputarannya 120 misalnya. Nah, kita run. Nah, ini muncul teman-teman. Di sini di inline plotting ya, ada muncul nilai-nilainya. Ada stress tensornya, ada sigma x aksen, y aksen. Kemudian ini ada max normal stress, max yield stress. Kemudian sudut 2 theta ini terhadap sumbu x aksial, ini terhadap gesernya. Jadi sudah jelas. Lihat di sini. Nah, kemudian ini untuk grafik mouse circle jadinya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada 4 koordinat. Nah, A aksen, B aksen. Nah, kemudian tadi tegangan aksial maksimumnya juga sudah terlihat di gambarnya. Nah, ini ada tanda tegangan geser max. Di sini ada tanda tegangan aksial max. Terus ini sumbu salibnya sudah ada keterangannya. Ini aksial, ini tegangan geser. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalkulator ini diharapkan nantinya akan memudahkan untuk membuat mouse circle. Jadi tidak usah membuat manual seperti itu. Saya bisa membuatnya melalui aplikasi GUI saya ini. Saya kira itu teman-teman koordinat dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya kira itu penjelasan dari project GUI saya, yaitu GUI lingkaran Moore atau mouse circle. Saya harap project saya ini dapat berguna bagi teman-teman, khususnya di bidang engineering, untuk menghitung tegangan-tegangan dalam suatu bidang nanti. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.